Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Irfan Tamifi MAG selaku pengampuh mata pelajaran studi Al-Hadis. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Aminah, NIM 060407233127. Saya dari kelas D, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi hadis itu sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu hadis. Di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran atau dijadikan pedoman berikutnya setelah Al-Quran. Sumber ajaran Islam tentunya kita yang pertama mengambil dari sebuah kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan hadis itu adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Sumber hadis sendiri yaitu dari Rasulullah SAW. Hadis dan Al-Quran merupakan dua sumber hukum Islam yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara satu sama lainnya untuk menjelaskan terkait ajaran Islam. Untuk pengertian hadis sendiri, hadis secara harfiah dapat diartikan ucapan atau sabda atau perkataan. Sedangkan hadis secara etimologi yaitu dapat didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu nantinya akan dijadikan landasan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hadis yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut para ahli fikih yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum Islam. Hadis di sini memiliki fungsi tentunya. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu untuk menjelaskan atau menegaskan secara detail apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Terkadang kan ada makna Al-Quran yang belum jelas ataupun yang kita tidak pahami. Dengan adanya hadis ini dapat menjelaskan secara detail apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Sunnah sebelumnya sunnah dan hadis ini memiliki makna yang sama, tetapi sunnah ini memiliki perbedaan, yaitu sunnah menurut bahasa yaitu jalan, sedangkan menurut istilah yaitu segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad. Tetapi sunnah ini lebih ke spesifik ke Nabi atau segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, bisa disebut kebiasaan Nabi. Jadi sunnah itu lebih ke tingkah lakunya Nabi. Apa sih yang dilakukan Nabi? Apa kebiasaan Nabi? Semisal sholat tahajud itu dinamakan sunnah. Selanjutnya perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Sedangkan sunnah memiliki makna yang sama dengan hadis, tetapi perbedaannya sunnah itu lebih ke spesifik kebiasaan Nabi atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in,
Jadi untuk khobar ini yang disandarkan kepada sahabat bukan nabi. Itulah perbedaan di khobar. Untuk asar hampir memiliki makna yang sama dengan khobar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi perbedaannya antara hadis, sunnah, khobar, dan asar itu memiliki perbedaan yang sangat jelas tentunya. Kalau sunnah itu lebih ke spesifik tingkah laku Nabi atau kebiasaan Nabi. Kalau khobar itu yang segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.